Selamat datang di dunia santri dan selamat menikmati malam-malam istirahat Anda ya. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Alifah. Oke, ada wajah baru ya. Saya sudah punya rak ini ya. Oke. Oke, nanti jam 10 tepat akan terdengar suara jam menara pesantren Gontor. Kalau Anda pernah tahu pesantren Gontor ya, kemarin sempat viral karena ada satu kasus. Ya, saya alumni situ dan gubuk saya tidak jauh dari situ. Nanti akan terdengar jam 10 tepat jam iya, menara suara Gontor ya. Menara suara Gontor. Biasanya nanti ada loncengnya gitu ya. Dan menara pesantren Gontor itu menara masjid Gontor ya. Pesantren Gontor itu tingginya hampir 90 meter ya. Oke. Kalau santri Gontor saat ini lagi tidur lebih awal ya, karena hari Jumat kan libur. Hari Jumat itu libur. Kemudian hari Jumat kan banyak aktivitas, akhirnya tidurnya itu lebih awal. Kalau sebelumnya itu jam 10, kalau sekarang mungkin setengah 10 ya. Oke, dan besok kembali lagi beraktivitas anak-anak. Kita cerita dikit tentang menjelang ujian akhir di Gontor. Oke, saya cerita tentang ujian akhir di Gontor ya. Ya, ujian akhir tahun itu seperti ujian awal tahun ya. Yang pasti ujian di Gontor itu terbagi atas dua. Ujian di Gontor itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah ujian lisan, yang kedua adalah ujian tulisan. Ujian lisan itu ada beberapa materi yang diujikan, ada materi Al-Quran dan ilmu tajwidnya, kemudian ada materi fikih ya, fikih amaliyah dan qauliyah, dan juga ada bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Kemudian nanti setelah ujian lisan diselesaikan, baru ada ujian tulisan ya. Oke, antara nilai ujian lisan dan tulisan ini saling menopang ya. Kalau ternyata ujian lisan lemah bisa, dan ujian tulisan bagus itu bisa dikuatkan. Dan di Gontor itu ujian memang sangat sakral sekali ya. Ujian di Gontor itu suasana ujiannya sangat sakral sekali, di mana pertama kalau kita ujian lembar jawaban pertama ya, soal di Gontor itu essay semuanya, tidak ada yang ABC ya. Soal-soal di Gontor itu semuanya essay. Yang kedua harus memiliki hafalan. Kalau tidak memiliki hafalan maka sulit sekali untuk menjawab pertanyaan di Gontor. Kemudian fakta berikutnya bahwasanya para pengoreksi itu tidak tahu bahwa yang ia koreksi itu milik siapa, karena tidak ada namanya ya. Sebagai penggantinya ada nomor ya. Jadi ada nomor. Kita dikasih nomor ujian, dan nomor ujian itulah yang nanti akan menunjukkan siapa identitas kita sebenarnya ya. Oke. Yang berikutnya fakta ujian di Gontor itu pengujinya untuk pengujian lisannya itu bisa 4 orang ya. Oke. Sementara ujian tulisan pengawasnya bisa sampai 5. Jadi memang sangat sakral sekali. Apabila ada santri kedapatan nyontek, maka dia akan diskors atau bahkan diusir ya. Tergantung bagaimana tingkat pelanggarannya. Jadi benar-benar sangat sakral dan sangat ketat sekali ya ujian di Gontor, walaupun ujian kenaikan kelas. Oke. Ada aja nyontek nggak tats? Ada. Biasanya ada yang curang ya. Tapi tidak banyak sekali ya. Ada saja yang curang ya. Curang itu bagaimana? Ya, dia membawa catatan ya. Dia membawa catatan atau dia nulis catatan biasanya. Pasti ketahuan. Kalau ketahuan, dia diskors atau dia dipindahkan atau dia diusir ya. Tergantung tingkat pelanggarannya. Berarti tiap ujian pasti ada yang diskors. Ya, juga tidak tiap ya. Paling katakanlah begini, setahun itu ada, nanti tahun berikutnya nggak ada. Kecuali mungkin di cabang-cabang mungkin ada. Maksudnya kalau dikalkulasikan kadang ada, kadang tidak. Karena biasanya kalau ada anak yang mendapatkan kasus seperti itu, dia nanti dibacakan di masjid apa kasusnya dan apa konsekuensi yang ia terima. Ada yang diskor, ada yang dipindahkan gitu.
karena Gontor itu masih lockdown ya. Gontor itu masih lockdown, jadi wali santri tidak boleh masuk ya. Enggak ya, tidak boleh masuk untuk wali santri. Maksudnya wali santri yang tidak memiliki yang memiliki kepentingan untuk menjenguk anaknya belum boleh ya. Sabar saja, insya Allah barangkali setelah Syawal nanti sudah ada penjengukan ya. Oke. Karena pesantren Al-Muqaddasah ini sudah mulai sudah 3 bulanan ini sudah menjalankan sudah membuka penjengukan, walaupun itu dibatasi dan ada peraturannya ya. Oke. Dan saya sarankan kepada wali santri, kalau nanti ada penjengukan ya usahakan untuk tidak memberikan akses HP kepada anak-anaknya. Maksudnya akses HP yang tanpa terawasi loh ya, karena itu juga bisa merusak ternyata. Mohon maaf karena ada kasus begini, ada kasus dulu mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu itu ada santri ya, kebetulan saya kenal santri, dia dikunjungi sama orang tuanya, kemudian orang tuanya itu dimintai HP ya. sama orang tuanya dilarang, jangan nak, kan nggak boleh bawa HP. Dia meyakinkan bahwa tidak apa-apa, nanti dititipkan sama ustadz gitu katanya ngakunya. Ternyata HP-nya digunakan sendiri dan akhirnya ketahuan, akhirnya santri tersebut dipindah atau dimutasi ke cabang lah gitu ya. Oke, tidak saya sebutkan cabangnya mana. Yang pasti para wali santri ketika menjenguk anaknya usahakan untuk tidak memberikan akses HP kepada putra putrinya, karena kecuali mungkin ada pengawasan dari orang tua ya. Kita kan nggak tahu anak-anak buka apa ya. Kalau di Gontor itu ya sekarang kan bapentanya, kalau di Gontor 1 kan bapentanya ini dekat dengan sungai ya, atau dekat dengan makam keluarga Gontor. Kalau di Gontor 1, Gontor Pusat itu bagian penerimaan tamunya atau tempat untuk istirahat para wali santri itu di luar area pondok, dan itu dekat dengan sungai, namanya Sungai Malu. Dulu tahun 2008 pernah banjir besar di Gontor ya, akibat luapan Kali Malu atau Sungai Malu. Apakah lockdown ini ada pengaruhnya ya pada prestasi santri? Ada mengatakan ketika tidak dikunjungi itu malah santri bisa fokus belajar, katanya seperti itu ya. Walaupun juga tidak bisa mutlak ditelan mentah-mentah, karena adanya wali santri datang kan salah satu tujuannya kan untuk memberikan motivasi kepada adanya agar atau memberikan kekuatan ya batin agar dia betah atau betah menjalani proses pendidikan di pesantren. Ya, memandang wajah orang alim itu mengingatkan kita kepada Allah ya. Maka bersyukurlah apabila bisa melihat wajah kiai asli dan mendapatkan getaran ya, getaran spiritual. Karena insya Allah kiai itu adalah pribadi yang paling ikhlas ya, ngurusi pondok, ngurusi anak-anaknya dan mendoakan. Luar biasa perjuangan para kiai itu. Dan saya tahu kehidupan para kiai itu sangat sederhana sekali. Ya, jangan dilihat bagaimana beliau berkendaraan apa. Karena kalau kendaraan bagus itu pasti milik fasilitas pondok. Kalau Kiai Hasan Abdullah Sahal itu beliau hanya memiliki pickup ya. Tapi alhamdulillah kemarin tambah armada baru milik pondok. Pondok pernah merugi dan Bunyai jual aset pribadi waktu momen apa, Tats? Itu waktu momen 60-an paling ya. Itu istrinya Ki Haji Imam Zarkashi itu. Pak jadi ngantuk ya. Jadi istri Bunyai pun menjual aset pribadinya untuk membayar tunggakan para santri ya, yang saat itu terpuruk akibat ya kalau nggak salah ekonomi yang dikuasai oleh PKI. Kita di pondok sering diingatkan untuk tidak membuli ya. Kalau kemarin tuh sering bertanya di pondok ada bully atau apa enggak, saya juga bingung ya. Karena ketika kita menjadi santri
kelas 1 itu sudah didoktrin untuk tidak bully, karena mahfudotnya begini, la tahtakir mandunaka falikuli syai' maziyatun, janganlah engkau menghina atau meremehkan orang di bawah kamu karena setiap orang memiliki kelebihan, ya. Maka sebenarnya di pondok itu nggak ada apa-apa bully itu yang seperti di luar itu tidak ada, ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Itu yaitu adalah menara Masjid Gontor, ya. Moga-moga rindunya bisa terobati bagi wali santri yang mungkin putranya sedang di sini, ya. Oke, terima kasih. Ada Akhi Feryandika 728, Ayah Alifa dan yang lain sebagainya tadi sudah bergabung, ya. Terima kasih. Ada Kak Yojan juga sudah bergabung tadi, sudah bergabung, ya. Terima kasih kami ucapkan dan saya undur diri. Insya Allah kita ada Bunda Maida juga. Insya Allah besok kita bisa bertemu lagi. Moga-moga bisa siang, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.